wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanjana Morati, NIM 67. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori hermeneutika. Jadi, hermeneutika adalah cabang filsafat yang berfokus pada teori dan metodologi interpretasi, terutama dalam konteks teks-teks sastra, agama, hukum, dan sejarah. Istilah ini berasal dari kata Yunani hermeneuin yang berarti menafsirkan atau menerjemahkan. Pada dasarnya hermeneutika bertujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam teks dengan mempertimbangkan konteks histori, budaya, dan bahasa di mana teks tersebut ditulis dalam studi agama. Misalnya, hermeneutika itu sering digunakan untuk menafsirkan kitab suci, memahami pesan-pesan yang tersembunyi atau mencari relevansi dalam konteks zaman modern. Hermeneutika juga berkembang menjadi teori yang lebih luas tentang pemahaman manusia yang tidak hanya terbatas pada teks tapi juga pada pengalaman dan komunikasi antara manusia secara umum. Ada prinsip-prinsip dalam kritik hermeneutika. Kontekstualisasi adalah upaya memahami teks sastra dengan memperhatikan konteks sejarah, budaya, dan sosial yang melingkupinya. Ini berarti penafsiran tidak hanya melihat teks sebagai entitas transversalisasi, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pembentukannya. Dalam kritik sastra, kontekstualisasi membantu memahami bagaimana karya sastra mencerminkan atau merespon atau menantang kondisi sosial, politik, dan budaya pada masa pembuatannya. Ada juga intertekstualita, adalah konsep bahwa semua teks tidak berdiri sendiri melainkan terkait dengan teks-teks yang lain. Dalam kritik sastra, intertekstualisasi mendorong penafsiran yang memperhatikan hubungan antara teks sastra dengan teks yang lain, baik itu karya sastra sebelumnya, mitos, atau referensi budaya, atau bahkan karya-karya kontemporer. Prinsip ini menunjukkan bagaimana makna dalam sebuah karya dapat diperkaya atau dimodifikasi oleh hubungan dengan teks-teks lain. Hubungan dengan kritik sastra hermeneutika. Jadi ini membantu kritik sastra untuk menggali makna yang terkandung dalam teks sastra, baik itu tersurat maupun tersirat. Hermeneutika mengajarkan bahwa teks tidak hanya memiliki satu makna, tetapi melainkan dapat ditafsirkan dengan berbagai cara. Ini tergantung pada konteks latar belakang pembaca dan zaman. Dan hermeneutika juga menekankan pentingnya memahami konteks, histori, dan budaya di mana sebuah teks itu ditulis. Jadi dalam karya sastra hal ini sangat penting karena hanya sastra seringkali bercerminkan kondisi sosial, budaya, dan sejarah tertentu. Dengan menggunakan pendekatan hermeneutika, kritikus sastra dapat menafsirkan teks sastra dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini. Nah, ada juga nih prospek pengembangan hermeneutika di masa depan. Di masa depan, hermeneutika mungkin akan semakin terintegrasi dengan teknologi digital. Dengan munculnya big data dan analisis digital, pendekatan hermeneutika bisa diperkaya dengan analisis kuantitatif terhadap teks. Misalnya, penggunaan software untuk menganalisis pola-pola intertekstualitas dalam sejarah besar teks sastra, atau untuk menekankan bagaimana makna sebuah teks berupa seiring waktu di berbagai konteks budaya. Jadi ada juga hermeneutika dapat terus dikembangkan dalam konteks kritik sastra postkolonial dan feminisme dengan fokus pada bagaimana teks sastra dicerminkan dan mengatasi isu-isu kekuasaan, identitas, dan representasi. Ini akan memberikan wawasan baru tentang bagaimana narasi dominan dibentuk dan ditantang dalam karya sastra, dan bagaimana berbagai kelompok sosial menegosiasikan identitas mereka melalui teks. Jadi kesimpulannya, hermeneutika dalam kritik sastra berfungsi sebagai landasan teoritis yang penting untuk memahami dan menafsirkan
teks sastra dengan pendekatan hermeneutika kritikus. Sastra dapat menggali makna yang lebih dalam dari sebuah karya sastra dengan memperhatikan konteks, histori, budaya, dan perspektif pembaca. Hermeneutika juga mendorong kesadaran bahwa interpretasi teks bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, sehingga tidak ada satu makna tunggal yang mutlak. Ini membantu memperkaya analisis sastra dan memungkinkan berbagai pandangan dan penafsiran yang beragam terhadap suatu karya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.